Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Ya, sambil menunggu, mungkin kayaknya udah join semua deh. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Supaya tidak terlalu malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat-sehat dimanapun kita berada. Kita sekarang sudah masuk di minggu ke 13, tinggal 1 minggu lagi, minggu depan, mata kuliah terakhir. Sebelum dimulai, saya tetap mengingatkan teman-teman untuk menjaga kesehatan, tinggal sebentar lagi sebelum UAS perjuangan teman-teman di semester ini. Jadi tolong jaga kesehatan, itu yang paling utama. Yang kemudian yang berikutnya ya menyelesaikan tugas dan belajar tentunya. Tapi karena saya mendengar ada beberapa teman-teman kita yang sakit gitu ya, apalagi sakitnya COVID. Jadi minta tolong teman-teman menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kondisi tubuh lah, itu yang paling penting. Ya, jadi kita langsung masuk ke materi saja, teman-teman. Saya izin stop video dulu supaya sinyalnya lebih baik. Nah, kita masuk ke minggu ke-13 seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi mata kuliah kita adalah sewa guna usaha dari sisi akuntansi dan perpajakan. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai akuntansi dan perpajakan jasa konstruksi sebagai materi terakhir kita di semester ini. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi pokok bahasan kita, utamanya kita masih akan mendasarkan pada, untuk akuntansi kita masih akan mendasarkan pada PSAK 30, di mana mungkin teman-teman juga sudah mengikuti perkembangan PSAK 30 sudah digandingkan dengan PSAK 73 tentang akuntansi sewa. Nah, di situ kita sudah bergeser ke konvergensi IFRS intinya. Tapi kita di sini masih mendasarkan pada 30 dulu gitu. Kemudian kita juga nanti akan membahas mengenai aspek perpajakan dan bagaimana akuntansi pajak atas leasing atau sewa guna usaha. Pertama, sekilas pandang mengenai PSAK 30. Sewa atau lease gitu ya, PSAK 30 itu didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana lessor atau penyewa memberikan hak kepada lessor atau yang menyewakan memberikan hak kepada lessee yang menyewa untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Kemudian sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Cukup sederhana ya pengertiannya. Menurut PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, di situ juga didefinisikan sewa guna usaha atau leasing sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang biasa dikenal dengan financial lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lessee sebagai selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Tidak terlihat bedanya antara kedua definisi ini, beda yang signifikan. Paling ada satu yang noticeable adalah di PMK dia menyebutkan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, sementara di PSAK 30 tidak di narrow down atau dispesifikan apa itu aset, dia hanya bilang untuk menggunakan suatu aset. Paling itu saja yang beda, yang paling noticeable di antara dua definisi ini. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang umum digunakan dalam sewa guna usaha dan mungkin kedepannya juga akan kita gunakan. Yang pertama itu ada cancellation provision atau biaya yang
biaya pembatalan gitu ya, leasing, di mana kondisinya leasing dapat dibatalkan berdasarkan kondisi tertentu yang telah disepakati. Kemudian ada bargain purchase option atau opsi pembelian, yaitu pemberian hak atau opsi kepada lessee untuk membeli aset pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan. Jadi keuntungan bagi lessee ketika dia mengexercise haknya untuk membeli barang sewaan pada suatu periode tertentu. Kemudian ada lease term, adalah periode yang tidak dapat dibatalkan. Jadi sesuai kontrak, itu lease term atau jangka waktu peminjaman atau penyewaan. Periode yang tidak dapat dibatalkan, di mana lessee telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset. Kemudian ada yang namanya residual value atau nilai sisa, itu adalah nilai pasar aset yang disewakan pada akhir masa leasing. Terakhir, minimum lease payment, yaitu pembayaran sewa yang diharuskan selama masa leasing ditambah jika ada pembayaran nilai residu. Itu mungkin istilah-istilah yang akan kita gunakan ke depannya. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya singgung, kita akan tetap mendasarkan pada PSAK 30 dulu. Karena tidak, bedanya ada sih bedanya signifikan, nanti kita bahas di belakang, cuma untuk dasar-dasarnya di PSAK 30 masih cukup lengkap, dan teman-teman juga saya yakin belajar masih di PSAK 30 di akuntansinya. Nah, pertama, sewa pembiayaan atau finance lease atau financial lease, di mana sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari lessor ya tentunya yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik tersebut pada akhirnya dapat dialihkan dan dapat juga tidak dialihkan. Jadi ada opsi di situ yang dimiliki oleh lessee. Yang kedua, sewa operasi atau operating lease itu sangat global definisinya, sewa selain sewa pembiayaan, pokoknya itu masuk ke sewa operasi. Kemudian ada juga yang istilahnya transaksi jual dan sewa balik atau sales and leaseback, di mana penjualan suatu aset dan penyewaan kembali atas aset yang sama. Nanti kita lihat di belakang ada ilustrasinya. Ya, kembali ke definisinya, tadi sudah disebutkan di depan. Nah, kemudian ada dua tadi, sewa pembiayaan dan sewa operasi juga sudah didefinisikan. Ini hanya penggambaran saja. Kalau sewa pembiayaan, dia mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Bisa juga dialihkan dan juga tidak dialihkan di akhir masa leasing. Kemudian kalau sewa operasi, dia tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Gambarannya seperti ini untuk operating lease. Jadi lessor ini, dia membeli barang modal dari penjual. Ini ilustrasinya seperti itu ya. Jadi dia membeli pembayaran di sana, barang modal dikirimkan dari penjual kepada lessor. Kemudian barang modal ini disewakan atau dileaskan kepada lessee, dan kemudian lessee membayar uang sewa. Sesederhana itu saja untuk operating lease. Kemudian kalau financial lease, di sisi penjual pembelian barang modal oleh lessor tidak ada perbedaan. Lessor tetap membeli dari penjual, kemudian barang modal itu diserahkan kepada lessor dan oleh lessor disewakan kepada lessee. Nah, kemudian lessee ini instead of hanya bayar sewa, dia membayar angsuran pokok dan bunga. Jadi angsuran pokok plus bunga ini sebisa mungkin dipisahkan pencatatannya di akuntansi juga. Nah, kemudian setelah sepanjang waktu lease atau waktu penyewaan, hak opsi dapat berpindah ke lease, dapat juga tidak. Tapi ini ilustrasinya dia berpindah ke lessee. Nah, kemudian klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi didasarkan pada substansi transaksinya dan bukan pada
kontraknya. Apa yang dimaksud dari substansinya? Jadi situasinya, jadi contohnya itu dari situasi secara individu gabungan dalam kondisi normal mengarah kepada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Jadi di sini, jadi kita tidak hanya melihat dokumennya atau dokumen kontraknya, karena kadang disebutkan di situ jenisnya, kadang tidak. Nah, tapi meskipun disebutkan atau tidak, kita tetap harus mengidentifikasi apakah itu operating lease atau financial lease itu dari substansinya. Yang pertama, suatu sewa dianggap sebagai sewa pembiayaan atau financial lease itu yang pertama jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pada lesi pada akhir masa sewa. Kemudian lesi mempunyai opsi membeli aset pada harga yang cukup rendah atau lebih rendah lah intinya dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Di awal seperti itu, di awal sudah ditentukan seperti itu sehingga besar kemungkinan gitu ya atau dapat dipastikan kalau bahasanya PSAK itu opsi itu akan dilaksanakan, hampir pasti akan dilaksanakan oleh lesi karena dia dapat membeli dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajarnya. Kemudian yang ketiga itu pada awal sewa, nilai kini atau present value dari jumlah pembayaran sewa minimum atau tadi disebut minimum minimum financial payment-nya, lease payment-nya itu di present value kan ke masa sekarang. Nah, itu ketika nilai present value-nya itu secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, apalagi di bawahnya, itu dapat dipastikan itu sebagai sewa pembiayaan. Kemudian aset sewaan itu bersifat khusus dan di mana hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material. Yang kelima, jika lesi dapat membatalkan sewa, maka rugi lesor terkait pembatalan ditanggung oleh lesi. Kemudian laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu juga dibebankan kepada lesi, dan lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa pada periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar sewa atau nilai pasar aset. Nah, ketika ini tidak akumulatif, teman-teman. Jadi salah satu saja memenuhi itu sudah bisa dikategorikan sebagai financial lease. Nah, ini timeline dari sewa atau leasing. Yang pertama itu ada perolehan aset. Kemudian ada awal sewa. Awal sewa merupakan tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan pokok sewa, mana yang lebih dulu biasanya. Pada tanggal ini, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Kemudian untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa juga ditentukan pada tanggal ini. Kemudian tadi awal sewa, ini awal masa sewa. Awal masa sewa merupakan tanggal saat lesi itu berhak untuk menggunakan aset sewaan. Nah, ini tanggal ini biasanya merupakan tanggal pertama kali aset diakui ya. Itu dimulai dicatat pengakuan asetnya, liabilitasnya juga kalau ada penghasilan atau beban sewa. Kemudian ada akhir masa sewa dan akhir manfaat ekonomik. Waktu antara awal masa sewa dengan akhir masa sewa disebut dengan masa sewa. Sementara waktu di antara awal masa sewa dengan akhir manfaat ekonomik itu disebut sebagai umur manfaat. Umur manfaat sendiri merupakan estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomik aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung dari mulai awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Karena masa sewanya kan segini ya. Nah, di sini umur manfaat dari si aset itu sendiri. Kemudian ada lagi yang lebih panjang, yaitu perolehan aset sampai dengan akhir masa ekonomik. Akhir manfaat ekonomik itu umur ekonomik.
Jadi mulai dari diperoleh oleh si lesor sampai dengan akhir masa manfaatnya. Nah, itu merupakan periode di mana suatu aset diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna. Karena bisa jadi, ini mungkin kelihatannya kalau di grafik panjang ya, tapi bisa juga pendek, akhir masa sewa, dan itu mungkin beberapa kali sampai dengan akhir manfaat ekonomik dari aset tersebut. Sehingga umur ekonomik itu didefinisikan sebagai periode di mana suatu aset diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan dapat diperoleh dari aset oleh satu atau lebih pengguna. Jadi memang bisa jadi digunakan oleh beberapa lesi gitu, sampai dengan berakhirnya manfaat ekonomi dari aset tersebut. Indikator dari sewa pembiayaan bersama dengan yang tadi di depan, ini lebih mudah untuk dimengerti saja. Yang pertama ada pengalihan di akhir sewa, lesor mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa, maka dia udah pasti sewa pembiayaan. Kemudian yang kedua, hak opsi, lesi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Terus sifat aset sewaan bersifat khusus dan hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Maksudnya seperti ini. Jadi sebagian besar dari umur ekonomiknya, jadi umur ekonomiknya ini sebagian besar merupakan masa sewa. Gitu. Kalau gitu sudah ditentukan, meskipun di situ tidak disebutkan oleh si memiliki hak opsi atau tidak, maka itu dikategorikan sebagai sewa pembiayaan juga. Kemudian nilai kini dari pembayaran, seperti tadi present value dari jumlah pembayaran sewa minimum, itu secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan pada saat awal sewa. Nah, seperti ini grafiknya. Jadi pertama, ketika ada perjanjian, kita lihat dulu di perjanjian tersebut, atau substansi dari perjanjian leasing tersebut, kita lihat ada pengalihan kepemilikan atau tidak. Kalau ada pengalihan kepemilikan, itu langsung dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Jika tidak, kita lihat lagi. Si lesi punya opsi pembelian nggak? Jika iya, sewa pembiayaan. Jika tidak, kita lihat lagi. Masa sewa mencakup secara mayoritas dari umur ekonomik atau tidak? Nah, jika iya, lebih sewa pembiayaan. Jika tidak, kita lihat lagi. Pembayaran minimumnya kita present value-kan mendekati nilai wajar aset pada tanggal tersebut, tidak. Kembali, jika iya sewa pembiayaan, jika tidak kita lihat lagi apakah aset bawaan bersifat spesifik yang hanya bisa digunakan oleh lesi tanpa perlu modifikasi yang material. Jika iya, sewa pembiayaan. Jika tidak, baru kita kategorikan dia sebagai sewa operasi. Ada indikator tambahan. Yang pertama, jika lesi dapat membatalkan sewa, maka rugi lesor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lesi, maka itu juga merupakan sewa pembiayaan. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lesi. Dan yang ketiga, lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa pada periode kedua setelah masa sewa itu habis, dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai sewa pasar. Itu juga dikategorikan sebagai financial lease. Nah, kemudian pengakuan dan pengukuran selanjutnya ini oleh lesi secara komersial. Sewa pembiayaan ya. Jadi pada awal masa sewa ya, bukan awal sewa. Kalau awal sewa dia pada saat intinya kontrak itu ditandatangani dan lain sebagainya. Ya, ketika awal masa sewa di mana lesi ini mulai boleh menggunakan asetnya, itu lesi mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan, atau sebesar nilai kini present value dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan lesi ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset atau dikapitalisasi gitu ya, nanti biayanya itu akan dikapitalisasi sesuai dengan masa sewa. Kemudian pengukuran selanjutnya itu lesi harus memisahkan pembayaran sewa minimum, itu harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban, gampangnya pokok dan bunga. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa.
Kemudian rental kontingent dibebankan pada periode terjadinya, dan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri sesuai PSAK 16 atau PSAK 19. Jadi kalau sama-sama yang disewa mobil, ya kita juga punya mobil, maka harus konsisten, harus sama perlakuannya. Nah, kemudian kalau lessor pada pengakuan sewa pembiayaan pada awal masa sewa, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto aset tersebut. Jangan kita lihat ilustrasinya di belakang. Investasi sewa neto adalah investasi sewa bruto yang didiskontokan atau dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. Itu saja yang dilakukan oleh lessor. Kemudian kalau sewa operasi, lessee mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Jadi sama semua pembayarannya sampai dengan akhir masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat digunakan, yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati oleh pengguna atau lessee. Nah, kemudian kalau lessor, dia menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai nilai dasar aset, dari asetnya tetap dicatat oleh lessor. Sementara kalau tadi pembiayaan, asetnya dicatat oleh lessee dan disusunkan oleh lessee. Kemudian pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat penggunaan secara ini menurun. Ini sama dengan yang dilakukan oleh lessee. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor pada proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa, jadi sama di kapitalisasi, di kapitalisasi. Jadi tidak dibebankan semua di awal, tapi sesuai dengan masa manfaat dari masa sewanya itu sendiri. Nah, kemudian nanti mungkin jadi teman-teman, jadi seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, PSAK 30 ini sebenarnya sudah digantikan oleh PSAK 73. Bedanya apa gitu ya? Ada beda yang signifikan sih sebenarnya, cuma akan merubah total semua materinya, sebenarnya seperti itu. Salah satunya kalau nggak salah, itu semua leasing sebenarnya secara menurut PSAK 73 itu diakui sebagai financial lease. Hanya dua yang boleh diakui sebagai operating lease, yaitu jika sewanya itu kurang dari 12 bulan. Kurang dari satu periode akuntansi. Dan yang kedua adalah jika nilai aset yang disewakan itu tidak signifikan. Nah, masalahnya tidak signifikan ini kembali menjadi membutuhkan professional judgment sendiri. Tapi dicontohkan misalnya laptop, handphone, dan lain sebagainya. Seperti itu boleh dicatat sebagai operating lease. Selain itu harus dicatat sebagai financial lease semua. Jadi cukup merubah jadi semua, termasuk tadi itu ya karakteristik-karakteristik, walaupun karakteristik yang kita punya tadi sebenarnya sudah mengarahkan sebagian besar leasing akan dicatat sebagai sewa pembiayaan, tapi dengan adanya PSAK 73 sebenarnya lebih mengarahkan lagi bahwa sewa itu secara default seharusnya merupakan financial lease instead of operating lease, kecuali dua materi yang saya sebutkan barusan. Nah, tapi itu mungkin ada perbedaan-perbedaan lain. Nah, itu teman-teman silakan eksplor lebih dalam gitu antara PSAK 30 dengan PSAK 73 ini. Saya nggak akan terlalu dalam kali ini, bukan pelajaran akuntansi. Nah, kita masuk ke aspek perpajakan dan akuntansi pajak atas leasing. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 91, masih udah cukup lama, tapi masih berlaku sampai dengan sekarang, mengenai kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Kegiatan sewa guna usaha dibedakan menjadi dua, financial lease dan operating lease. Yang pertama, kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease itu harus memenuhi semua kriteria ini. Jadi kriterianya itu bersifat akumulatif. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Sama sih dengan akuntansi. Kemudian masa sewa guna usaha ditetapkan di sini sekurang-kurangnya
2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Dengan kata lain apa, ini juga sama selaras dengan PSAK, di mana mayoritas dari masa sewa merupakan mayoritas dari masa ekonomik dari aset tersebut merupakan masa sewa. Nah, ditetapkan ya kalau golongan 1 itu kan secara berdasarkan undang-undang PPH kan 4 tahun. Nah, ini 2 tahun masa sewa guna usahanya. Kemudian ini 3 tahun dan 7 tahun. Di sini 4 tahun dan di sini 3 tahun dan di sini 7 tahun. Kemudian perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Jadi harus, tapi ini kembali ya, menurut KMK 1169 itu dia harus memenuhi semua. Jadi tidak bisa salah satu. Kemudian kegiatan sewa guna usaha juga digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease jika memenuhi semua kriteria ini. Dua doang sih. Yang pertama, jumlah pembayaran tidak dapat menutupi harga perolehan. Kemudian perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Nah, perlakuan PPH bagi atau pajak penghasilan bagi lessor atau yang memberi yang menyewakan, itu yang pertama. Penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang merupakan imbalan jasa sewa guna usaha. Kemudian ini mungkin perbedaan yang signifikan dengan PSAK, di mana ini sama ya. Jadi lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi tentunya, karena secara akuntansi juga dia dicatatkan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi itu dicatat asetnya itu oleh lesi, maka lessor tidak boleh menyusutkan. Kemudian dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari yang ditentukan di depan tadi, ditentukan yang di sini tadi, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Jadi disesuaikan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu atau allowance for bad debt yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi dia boleh membentuk akun cadangan. Kemudian kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dibebankan pada cadangan pada sini ya. Jadi mengurangi karena cadangan piutang penghapusan piutang ragu-ragu atau allowance for bad debt ini merupakan akun neraca. Nah, ketika ada kerugian yang dibebankan di tahun itu, dia mengurangi akun ini gitu, mengurangi akun cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Kemudian yang nomor 6, dia dalam hal cadangan piutang ragu-ragu tersebut setelah selesai tentunya, pokoknya setelah dianggap gitu ya, atau sudah selesai masa sewanya, itu tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maksudnya masih ada saldonya, maka sisa saldonya tersebut dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, atau di suatu periode itu ternyata sudah habis cadangannya, maka sisanya itu dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Tidak ada yang rumit di sini. Nah, kemudian perlakuan pajak penghasilan bagi lesi, yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai lesi menggunakan hak opsi untuk membeli. Nah, ini bedanya dengan yang akuntansi. Akuntansi dia boleh disusutkan dan konsisten dengan penyusutan aset yang sama yang dia miliki, kalau ada. Nah, jadi di sini kalau lesi dia tidak boleh menyusutkan sampai dengan opsinya itu di exercise. Kemudian setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lesi melakukan penyusutan, dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa residual value barang modal yang bersangkutan. Jadi bukan harga perolehan oleh lessor, bukan di awal, tapi nilai residual value-nya dari modal bersangkutan. Pada saat tentunya
si aset itu atau barang modal itu diambil opsinya untuk dibeli. Kemudian yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi. Terus kemudian dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan di awal tadi, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut. Nah, jadi aspek pajak pajaknya, pajak penghasilan dan PPN-nya, sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi menurut menurut Undang-Undang PPH pasal 23 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPH, jadi pemotongan pajak penghasilan pasal 23 itu tidak dilakukan atas sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Seperti teman-teman tahu, sewa itu dikenakan PPh 23, tapi di sini tidak dilakukan pemotongan atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Tentunya. Kemudian aspek pajak pertambahan nilainya, jadi menurut pasal 1A ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN, jadi itu termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, yaitu pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Jadi itu termasuk dalam definisi penyerahan. Namun demikian, pada pasal 4A ayat 3 huruf D Undang-Undang PPN, mengenai jasa di bidang jasa keuangan, yang meliputi jasa pemeragaan dan jasa pembiayaan, termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi, itu termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan, jadi nggak kena PPN atas pembayaran sewa atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, ini ada dua skema PPN di mana barang kena pajaknya itu berasal dari supplier atau barang kena pajaknya berasal dari gudang si lessor. Nah, ini yang pertama kita yang berasal dari supplier. Jadi barangnya itu berasal dari dealer gitu ya. Itu diserahkan kepada lessor, itu merupakan objek PPN dan BKP, kemudian oleh lessor langsung diserahkan kepada lesi. Nah, itu si dealer itu membuat faktur pajak. Jadi meskipun penyerahannya ke sini ya, kira-kira seperti itu, dan kemudian lessor meneruskan ke lesi, tapi faktur pajaknya oleh supplier atau dealer itu dibuat atas nama lesi. Dengan PPN di dalamnya tentu saja tetap ada, penyerahan seperti biasa, dengan DPP PPN-nya adalah harga jual BKP. Nah, kemudian, walaupun pembayarannya tetap oleh lessor tentunya, karena ikat pembelian di sini cuma fakturnya atas nama lesi. Nah, kemudian antara lessor dan lesi itu ada kontrak leasing dengan hak opsi, dan si lesi akan membayar angsuran, yaitu pokok pinjaman dengan bunganya, atau pokok sewa dengan bunganya, itu pembayaran ini bukan merupakan objek PPN, dan juga bukan merupakan objek PPh pasal 23. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua, BKP itu sudah dimiliki oleh lessor, tidak berasal dari supplier, berasal dari gudang si lessor. Nah, itu atas penyerahannya dia membuat faktur pajak atas nama lesi tentunya, karena ini hanya dua pihak, di mana PPN dikenakan di situ, tetap objek PPN, dan PPN hanya harga jual BKP, tidak termasuk unsur bunga di dalamnya. Nah, kemudian atas pembayaran ini berdua kembali ada kontrak leasing dengan hak opsi, dan ketika si lesi melakukan pembayaran angsuran, yaitu pokok dan bunga, itu juga sama, bukan objek PPN dan bukan objek PPh pasal 23. Jadi hanya kena PPN ketika penyerahannya. Nah, kemudian ada ketentuan mengenai perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa guna sewa usaha yang disyaratkan, diatur dalam SE
Direktur Jenderal Pajak nomor SE 10 tahun 94, sebagaimana telah dirubah dengan surat edaran Dirjen Pajak nomor 129 tahun 2010, yaitu dalam pelaksananya suatu perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi itu kadang-kadang terputus, sehingga masa sewa guna usaha menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal tersebut. Yang pertama itu force majeure, yaitu putusnya transaksi sewa guna usaha karena bencana alam seperti kebakaran dan lain-lain, sehingga barang modal yang diperoleh secara finance lease itu mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi. Yang kedua yaitu default, atau terputusnya transaksi SGU sewa guna usaha karena lesi tidak dapat memenuhi pembayaran lease payment serta kewajiban lainnya sehingga kontrak finance lease berakhir lebih cepat. Kemudian sebab ekonomis, yaitu lesi mengakhiri masa lease sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis semata-mata dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa. Jadi tetap kewajibannya dipenuhi, cuma masa sewanya menjadi lebih pendek. Nah, dalam hal terjadi force majeure yang pertama tadi, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lesi tidak wajib dibayar kembali oleh lesi. Misalnya kebakaran, kena banjir sehingga barangnya tidak bisa dipakai lagi, terus si kontraknya masa sewanya itu menjadi lebih pendek, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lesi yang tadi atas perolehan BKP-nya itu tidak wajib dibayar kembali. Namun apabila barang tersebut diasuransikan dan karena diasuransikan si lesi katakanlah mendapatkan penggantian berupa uang tunai, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lesi wajib dibayar kembali yang tadi tentang perolehannya. Jadi kan tadi dikreditkan, maka dia wajib membayar kembali pajak masukan tersebut. Kecuali penggantian asuransi tersebut berupa barang modal baru atau bagian barang modal baru. Maka pajak masukan yang telah dikreditkan dari barang modal yang lama, yang karena force majeure tadi, tidak wajib dibayar kembali, namun pajak masukan yang barang modal baru tersebut atau bagian dari barang modal baru tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi dianggap satu barang, jadi tidak boleh mengkreditkan dua kali. Nah, kemudian aspek PPh atas leasing, kemudian ya, dalam hal perjanjian finance lease menyatakan jangka waktu yang lebih pendek atau pada pelaksana berakhir dalam jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu minimum yang disyaratkan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan operating lease atau dengan sewa biasa tanpa hak opsi. Dalam hal masa SGU finance lease lebih pendek daripada masa SGU berdasarkan pasal 3 KMK 169 tahun 91 yang disebabkan karena force majeure, default, dan juga tadi pertimbangan ekonomis yang dilakukan secara wajar tanpa motif untuk menghindarkan atau memperkecil besarnya pengenaan PPh terutang, serta dilakukan oleh masing-masing pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, maka tidak perlu mengubah perlakuan perpajakannya dari finance lease menjadi operating lease. Jadi atas 3 tadi, tidak perlu merubah finance lease menjadi operating lease. Tapi selain 3 itu, dia perlakuan perpajakannya berubah menjadi operating lease, kan seperti itu. Dengan adanya perubahan masa sewa guna usaha, maka besarnya penghasilan bagi lessor serta besarnya biaya bagi lesi dengan sendirinya berbeda dibandingkan apabila tidak terjadi perubahan masa SGU. Jadi tidak perlu dilakukan perubahan dalam hal 3 hal tersebut. Nah, perlakuan perpajakan untuk operating lease. Yang pertama, lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang kemudian pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, lesi memotong PPh 23 setiap kali membayar sewa kepada lessor dengan dasar perhitungan pemotongan PPh pasal 23. Untuk operating lease, dia tetap menjadi objek dari PPh diperoleh merupakan objek PPh 23. Kemudian lessor itu berhak menyusutkan barang yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan. Tentunya karena operating lease tidak ada pemindahan kepemilikan baik sepanjang masa sewa maupun sampai dengan masa sewa itu berakhir.
Yang ketiga, lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Untuk operating list dia tidak boleh membuat cadangan piutang ragu-ragu. Kemudian lessor memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Jadi dia juga tetap menjadi objek PPN untuk operating list. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan jam aja ya. Jangan menunggu sampai saya selesai. Bertanya, Kak. Siap. Berarti operating list itu nggak ada bedanya sama sewa biasa ya? Operating list memang sewa biasa. Oh berarti benar. Oh baik, Kak. Betul. Jadi memang namanya operating list, tapi sebenarnya dia adalah sewa biasa. Sewa tanpa perjanjian ada hak opsi untuk membeli barang tersebut atau tidak. Jadi memang sewa biasa. Gitu. Jadi saya lanjutkan. Kemudian kalau dengan hak opsi, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada koreksi fiskal yang harus dilakukan. Karena baik pokok maupun pinjaman itu secara umum dia boleh dibiayakan di dalam laporan keuangan. Gitu. Makanya dia nggak boleh disusutkan. Kenapa? Karena biaya pokoknya itu boleh dibiayakan. Itu sebenarnya kenapa secara perpajakan itu dia meskipun ada pemindahan hak dari si lessor kepada si lesi, itu kan kalau secara akuntansi ketika ada pemindahan hak, maka akuntansi itu akan disusutkan oleh yang memiliki hak tentunya. Hal ini lesi. Nah, tapi kalau secara perpajakan itu tidak boleh disusutkan. Kenapa? Karena pembayaran pokok pinjamannya selain bunganya itu boleh dibiayakan. Tapi secara akuntansi kan tidak. Makanya ada koreksi fiskal di sini. Atas beban penyusutan atau amortisasi aset yang disewa dengan hak opsi itu dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi ini secara komersial itu kan ada penyusutan oleh lesi tentunya. Ada penyusutan oleh lesi itu nggak boleh secara perpajakan atau tidak boleh dibiayakan atau menambah laba usaha laba usaha dari si lesi. Nah, akan tetapi atas beban bunga yang timbul atas hutang sewa guna usaha dengan hak opsi itu dilakukan koreksi fiskal negatif atau menambahkan biaya atau mengurangi jumlah menambahkan biaya atau mengurangi jumlah laba dengan menambahkan jumlah pembayaran pokok hutang sebagai biaya. Nah, coba ilustrasinya seperti ini. Jadi ini secara akuntansi gitu ya. Bebannya ada dua, yaitu beban yang diakui secara akuntansi itu dua, atas leasing atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Itu yang pertama beban bunganya, yang kedua beban amortisasi aset leasingnya. Jadi beban pembayarannya kan dikapitalisasi sehingga tidak tidak dibebankan di sini, cuma dia yang dibebankan adalah biaya penyusutannya. Nah, beban bunganya itu dikoreksi fiskal negatif, ini ada pembayaran pokok, katakanlah seperti itu, sehingga di SPT tahunan badan di secapnya dia cuma boleh membebankan secapnya 19.000, di SPT tahunan badan dia boleh membebankan 120.000. Bebannya bertambah, otomatis apa teman-teman? Labanya berkurang. Nah, tapi beban bunga amortisasi aset leasing atau penyusutannya seperti itu, yang tadinya 50.000 itu menjadi, karena 50.000 itu sebenarnya jadi bagian dari pembayaran pokok kan, seperti itu. Dia tidak boleh disusutkan, dia dikoreksi fiskal positif, sehingga dia menambah laba, mengurangi jumlah beban. Ini setengah ya, akan kita ilustrasi di belakang lebih jelas. Nah, ini yang pertama, kita lihat dulu accounting akuntansi untuk operating list dari sudut pandang si lesi. Contohnya seperti ini. Jadi lessor PT EGZ, lesinya PT ABC. Harga perolehan barang modal selain kendaraan itu 200 juta. Jadi barang modalnya 200 juta. Jangka waktu operating list-nya 20 bulan, pembayaran per bulannya ada 8 juta. Hitung-hitungannya, PT EGZ menagih setiap bulan 8 juta ditambah PPN. Dia 60 juta, sehingga yang dibayar
ke lessor 8,8 dikurangi 160 yang dipotong oleh lesi, dibayar ke lessor 8.640.000. Jurnalnya seperti apa? Sederhana saja, hampir sama dengan sewa biasa. Emang ini sewa biasa soalnya. Jadi PT ABC atau lesinya dia membebankan 8 jutanya itu sebagai beban sewa, 800-nya dianggap sebagai PPN masukan, kemudian kas yang dibayarkan sebanyak 8.640, hutang PPh pasal 23 160 dan nanti akan dilunasi ketika jatuh tempo. Sederhana ya untuk operating list, dan ini sudah mungkin yang semester lalu juga kita sudah pernah ada jurnal ini. Untuk sewa guna usaha dan hak opsi akan kita lihat di belakang, sementara kita akan bahas dulu tadi yang ketiga mengenai transaksi jual dan sewa kembali atau sell lease back transaction. Itu adalah an arrangement whereby one party sells property to a second party and then the first party leases the property back in a sell lease back transaction. Gampangnya katakanlah ada pihak A dan pihak B. Pihak A itu menjual asetnya kepada B, kemudian menyewa aset yang sama dari B untuk kembali ke A, kira-kira seperti itu. Banyak alasan kenapa perusahaan melakukan ini. Nanti akan kita bahas juga. Jadi, berdasarkan PSAK 30 untuk ketentuan sale and leaseback ini, jika suatu transaksi jual dan sewa kembali merupakan sewa pembiayaan, atau ketika, jadi kan dijual terus dia nyewa kembali, ya. Ketika menyewa kembalinya itu dianggap sebagai sewa pembiayaan, maka selisih lebih dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual. Jika dia untung, kira-kira seperti itu. Tapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa, ditambahkan di dalam nilai lease-nya. Kemudian diamortisasi sepanjang masa lease-nya. Kemudian jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi, dan jelas transaksi itu terjadi pada nilai wajar, maka laba rugi harus diakui segera jika dia merupakan sewa operasi. Jika harga jual di bawah nilai wajar, laba dan atau rugi harus diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset tersebut. Maksudnya adalah ketika harga jualnya ternyata itu di bawah harga wajar, itu dan ruginya itu, dan dia rugi, katakanlah karena harga jual di bawah harga wajar, maka harus mengakui rugi sebenarnya, dan harus diakui pada saat terjadinya ruginya, itu ketika ada perjanjian itu dikompensasikan ke pembayarannya, jadi karena rugi, terus bayarnya saya jadinya lebih kecil gitu oleh si penyewa, maka rugi itu tidak perlu diakui pada saat itu, tapi akan mengurangi jumlah sewa itu, jumlah pembayaran sewa itu sepanjang masa sewanya. Nah, seperti itu. Kemudian jika harga jual di atas nilai wajar atau untung, maka selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Nah, ketika untung itu di kapitalisasi, sama dengan yang di atas sini sebenarnya, sama dengan yang di sewa pembiayaan. Nah, kemudian untuk sewa operasi, jika nilai wajar aset pada transaksi jual dan sewa kembali lebih rendah dari itu, harus diakui segera. Nah, ini udah sama dengan yang di atas, kecuali tadi ya, kecuali dikompensasikan dengan pembayaran sewa selama masa sewa. Untuk lebih jelas, kita ilustrasi dulu untuk kasus sell and leaseback ini. Jadi katakanlah pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC menjual sebuah mesin dengan nilai buku sebesar 750 juta kepada PT XYZ dengan harga jual itu 950 juta. Setelah menjual, dia menyewa kembali aset yang dijual itu dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, masa sewanya 10 tahun. Dan non-cancelable, jadi tidak boleh dibatalkan. Uang mukanya sebesar 200 juta, dan pembayaran angsuran leasing setiap awal tahun sebesar 107 juta 107.000. Tingkat suku bunga implisit sebesar 10%. Ketentuan yang kedua, mesin itu memiliki nilai wajar fair value sebesar 950 juta pada tanggal 1 Januari 2018 atau pada saat
terjadinya transaksi kasus sale and leaseback, dan estimasi masa manfaatnya sebesar 20 tahun. Periode berjutaan adalah garis lurus. Di sini teman-teman bisa amati bahwa fair value-nya atau nilai wajarnya itu besarnya sama dengan harga jual pada tanggal 1 Januari. Kemudian ketiga, PT ABC memiliki opsi untuk memperbarui leasing untuk sisa masa leasing 10 tahun. Jadi bisa diperbarui setelah 10 tahun itu selesai dengan pembayaran angsuran leasing sebesar 100 juta per tahun. Jadi lebih kecil, tadinya 107 dia menjadi 100 juta per tahun. Terus kepemilikan mesin akan beralih pada akhir masa leasing. Itu adalah ketentuan ketiga. Jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya si XYZ atau pihak yang membeli dan menyewakan kembali itu pada 1 Januari dia menerima cash sebesar 307.107.000 dan dia memperoleh equipmentnya berpindah karena ini termasuk dalam financial list dari PT XYZ meskipun dia yang membeli karena adanya di transaksi sale and leaseback, di equipment itu dipindahkan kembali kepada PT ABC sehingga equipment itu dihilangkan gitu dari PT ABC sebesar PT XYZ 950.000. Cashnya 307.000 dan di situ selisih dari cash yang merupakan pembayaran tadi kan pembayarannya ada 200 yang pertama, pembayaran pertama di tanggal 1 Januari ada pembayaran 200 juta dan angsuran pertama 107.107.000 sehingga uang yang masuk di PT XYZ pada tanggal 1 Januari itu 307.107.000. Kemudian equipment-nya berkurang 950.000 sehingga sisanya merupakan lease payment receivable atau piutang dari pembayaran sewa atau pembayaran lease. Nah, di tanggal 31 Desember 2018 pada saat tutup buku, dia menerima pembayaran kedua, gitu ya, sebesar 107.107.000 dipisahkan antara lease payment receivable yang 42.818 dan interest revenue. Ini sesuai dengan PSAK, dia harus dipisahkan antara mana yang pokok, mana yang bunga. Nah, kemudian catatan berikutnya, XYZ lagi dia. Ini tadi sudah ya yang ini ya. Lengkapnya dia di 1 Januari juga sebelum dia mengakui adanya penerimaan itu kan dia tentunya membeli dulu 900 juta dengan 950 tadi lupa ditampilkan di awal. Dia ada equipment di sini, kemudian dia masuk equipment 950 dan dia membayar cash 950. Kemudian di sini equipment-nya berpindah karena dia langsung disewakan kembali kepada PT ABC. Ini untuk lessor. Nah, kemudian skema perlakuan PPN atas sale and leaseback itu untuk PPN-nya ya, pajak pertama nilai, referensinya yaitu Surat Dirjen Pajak nomor S1813 tahun 2005, juga diatur dalam SE 129 tahun 2010. Yang pertama, lessee menjual barang modalnya kepada lessor dalam rangka memperoleh fresh money untuk menyehatkan likuiditas perpajakan. Jadi di sini, dia lessee menjual ke lessor untuk dapat fresh money, karena dia akan dapat sejumlah nilai harga jualnya itu, berarti kan dia dapat 950 kan, kira-kira seperti itu kalau kita mengacu kepada contoh sebelumnya. Jadi dia menjual barang modalnya untuk memperoleh fresh money 950 meskipun nanti dia harus membayar kewajiban kepada lessor. Kemudian yang kedua, penyerahan hak atas harta yang dijual
transaksi sale termasuk dalam pengertian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan dia terutang PPN jika memenuhi syarat pasal 16D UU PPN sebelum 29 November 2010. Kalau sebelum itu dia terutang PPN. Tapi setelah 29 November 2010, transaksi sale penjualan tersebut tidak terutang PPN pasal 16D sepanjang transaksi sale and leaseback tersebut merupakan transaksi leasing dengan hak opsi atau financial lease menurut aturan perpajakan. Jadi cut-off-nya di 29 November, jika transaksinya sebelum 29 November penjualannya ini, sebelum 29 November 2010, which is sudah lewat lama, itu tidak terutang itu terutang PPN. Sementara transaksinya setelah 29 November 2010, dia tidak terutang PPN. Kira-kira seperti itu mudahnya. Kemudian yang ketiga, barang model kemudian di leaseback di bawah kondisi sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease yang merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan pasal 4A Undang-Undang PPN. Akan tetapi, transaksi untuk pengalihan harta merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN. Ini maksudnya. Kembali tadi ada ketentuannya di sini. Ada cut-off tanggal 29 November 2010. Ringkasannya seperti ini. Jadi sewa pembiayaan secara komersial dulu. Untuk sewa pembiayaan, di sini sewa operasi, sewa pembiayaan, pengakuan awalnya lesi akan mengakui aset liabilitas. Aset sebagai piutang. Piutang leasing itu untuk sewa pembiayaan. Piutang pembayaran lease atau pembayaran sewa. Sementara sewa operasi dia tidak ada pengakuan awal. Nah, dia sewa biasa, jadi tidak periodenya. Nah, kemudian secara fiskal kita bedakan juga antara sewa pembiayaan dan sewa operasi. Jadi objek PPh-nya atau objek pajak penghasilan bagi sewa pembiayaan dia sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang merupakan imbalan jasa sewa guna usaha. Dia dikenakan PPh. Imbalan jasa sewa guna usaha adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa guna usaha bagi lesor. Itu merupakan objek PPh. Kemudian kalau sewa operasi, seluruh pembayaran yang diterima oleh lesor dan lesi itu merupakan objek PPh seluruhnya. Kalau ini hanya sebagian, di sini seluruhnya. Kemudian penyusutan, di sini lesor tidak boleh menyusutkan, lesi tidak boleh juga menyusutkan sampai dengan lesi menggunakan opsinya untuk membeli. Nah, kemudian setelah lesi menggunakan opsi untuk membeli tersebut, lesi baru melakukan penyusutan, dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang dibeli. Nah, kalau secara sewa operasi, maka lesi tidak boleh menyusutkan, lesor boleh menyusutkan barang tersebut atau aset atau barang modal tersebut. Kemudian untuk pembayaran sewa merupakan pembayaran yang dapat dikurangkan, kecuali pembebanan atas tanah-tanah tidak boleh dikurangkan. Tapi selain itu dia boleh dikurangkan semua. Nah, kalau sewa operasi juga sama, dia merupakan biaya yang dapat dikurangkan. PPh 23 tidak ada, bukan merupakan objek. PPh 23, sementara kalau sewa operasi ada, dia dipotong oleh lesi atau pihak yang menyewa. Lain-lain adalah sewa pembiayaan dia boleh membentuk cadangan piutang ragu-ragu sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal, saldo akhir, sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian piutang sewa guna usaha atau lease receivable adalah jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha selama periode masa sewa guna usaha. Itu summary-nya. Kemudian untuk itu PPh-nya, summary untuk PPh-nya. Ini summary untuk PPN-nya. Jadi kalau ada dua tadi skemanya, jadi BKP berasal dari pemasok atau supplier dan BKP berasal dari persediaan lesor atau gudang si lesornya. Yang pertama untuk sewa pembiayaan, ya penyerahan yang terjadi adalah penyerahan dari pemasok kepada lesi, gitu ya. Jadi langsung dari pemasok kepada lesi, tidak melalui lesor. Kemudian lesor hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang bukan objek PPN. Kemudian PKP pemasok itu menerbitkan faktur pajak atas nama lesi dan DPP yang dicantumkan sebesar harga jual pemasok. Sewa operasi tidak ada, dia berlaku ketentuan umum karena tidak ada perubahan, tidak ada penyerahan hak atas barang tersebut.
Kemudian jika BKP berasal dari persediaan lessor, yang satu lessor menyerahkan BKP dan jasa pembiayaan. Atas penyerahan BKP-nya tetap terutang PPN. Tapi lessor harus dikukuhkan sebagai PKP apabila memenuhi ketentuan, dan kemudian DPP-nya BP dan jasa pembiayaan ada dua di sini, ada dua objek gitu ya. Nah, tetapi DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor. Jadi hanya harga jual atas BKP-nya itu saja. Kira-kira gini ringkasnya untuk aspek perpajakannya. Jadi untuk penyerahan awal, itu untuk sewa operasi, lessor tidak ada unsur, tidak melakukan apapun lah kira-kira seperti itu. Kecuali mengenakan PPN, memungut PPN untuk pembayaran angsurannya. Nah, kemudian kalau ini lesi atau yang menyewa, dia kena PPN dan PPh pasal 23 atau PPh pasal 42 tergantung jenis barangnya. Kalau 23 itu selain tanah dan bangunan, 42 tanah dan bangunan. Itu kena, merupakan objek PPN dan objek PPh pasal 23 atas sewa operasi. Sementara sewa pembiayaan, dia penyerahan awal tidak ada pajak yang terutang. Kemudian ketika angsuran juga sama, dan di sini lessor tidak ada yang dilakukan, sementara lesi dia melakukan koreksi negatif, jadi menambahkan jumlah pembayaran pokok itu ke dalam biaya, gitu ya, ke dalam biaya bunga. Kemudian biaya penyusutan tidak ada, kalau lessor menyusutkan seperti biasa, tidak ada koleksi, lesi tidak menyusutkan. Di sini lessor juga tidak menyusutkan karena asetnya sudah berpindah. Di sini dia melakukan koreksi positif, penyusutan harus di write off atau dihapuskan semuanya. Di akhir masa sewa operasi tentu saja tidak ada karena tidak ada perubahan apapun di akhir masa operasi. Sementara ketika sewa pembiayaan, maka ketika penyerahan dinilai wajar, kemudian kita nilai wajarnya, dia ketika ada gain, maka dia merupakan objek pajak. Atau perbedaan antara nilai wajar dengan harga jual pada saat akhir masa sewa, pada saat penyerahan barang dari pengalihan hak dari si lessor kepada lesi. Oke, kita contohkan. Sini secara komersial ya. Jadi untuk lebih memberikan gambaran. Jadi katakanlah pada tanggal 2 Januari 2017, PT ABC menyewakan sebuah peralatan kepada PT GZ dengan ketentuan 1. Masa sewanya 4 tahun, sewa tidak boleh dibatalkan. Kedua, pembayaran sewa setiap awal tahun adalah 41.933.000 sekian. Biaya langsung awalnya sebesar 10 juta, nilai wajar peralatan 150 juta. Ini pada 2 Januari ya. 150 juta, masa manfaat peralatan 5 tahun, tidak ada nilai sisa. Metode penyusutan digunakan garis lurus. Kemudian yang kelima, perjanjian sewa tidak mengandung opsi pembaharuan sewa di mana aset akan dikembalikan kepada PT ABC di akhir masa sewa. Jadi tidak ada opsi untuk boleh memperpanjang masa sewa. Dan juga aset juga tidak ada disebutkan ada opsi untuk dapat dibeli oleh PT GZ. Kemudian tingkat bunga incremental pinjaman lease 10%, tingkat bunga implicit yang ditetapkan oleh lessor 8%, faktor present value annuity due of 1, jadi ini pakai tabel, N-nya itu 4, masa sewa 4 tahun, I-nya itu implicit, suku bunga implicit lessor 8%, sehingga nilainya 3,5770969. Nah, ini pertama kita tentukan dulu klasifikasinya, apakah dia merupakan operating lease atau financial lease dengan ketentuan-ketentuan di awal tadi. Pertama, apakah kepemilikan aset akan berpindah pada akhir masa sewa? Tidak, aset sewaan akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Tidak ada ketentuan ketentuan ini di dalam kontraknya. Kemudian, apakah ada opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar? Tidak ada juga informasi mengenai apakah dia
apakah ada opsi untuk membeli. Kemudian yang ketiga, apakah masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset. Jadi masa sewanya 4 tahun, umur ekonomiknya 5 tahun, sehingga masa sewa sudah sebagian besar umur ekonomik, jadi memenuhi ketentuan financial lease. Sebenarnya sudah selesai, jadi dengan adanya satu, maka dia harusnya dikategorikan sebagai financial lease untuk pencatatan berikutnya. Tapi kita lanjutkan, apakah sewa bersifat khusus? Tidak ada informasi di situ, maksudnya yang hanya bisa digunakan oleh lesi dan lain sebagainya. Dan yang kelima, apakah nilai kini atau present value jumlah pembayaran sewa secara substansial mendekati nilai wajar aset? Yang akan kita lihat hitung-hitungannya di belakang, tapi bocorannya dia iya, nilai kini pembayaran sewa minimum sama dengan nilai wajar aset. Ini hitung-hitungannya. Jadi pembayaran sewa minimumnya tadi 41.933.445,06 dikalikan dengan anuitasnya yang tadi present value N-nya 4, I-nya 8%, sehingga menghasilkan nilai kini pembayaran sewa minimum tersebut 150 juta, sama dengan nilai wajar aset pada saat transaksi. Nah, ini sebenarnya pilihan terendah, tapi karena sama ya jadi 150 juta nilai yang diakui. Nah, karena nilainya ini sama atau lebih, karena di sini mendekati nilai wajar aset, nah ini sangat dekat karena sama. Sehingga tadi ketentuan kelima dia ya, sehingga dia dikategorikan sebagai financial lease. Ini tabelnya, di mana kita tadi menemukan 3,577 sekian-sekian, itu dari sini. N-nya 4, 8%, tabel dari anuitas. Nah, ini kira-kira rekapannya. Jadi ada pembayaran sewa 1.933, tanggal 2 Januari, dari tanggal 2 Januari itu ada liabilitas sewa 150 juta sesuai dengan nilainya tadi. Kemudian ada pembayaran sewa di situ, tetap menjadi pengurang pokok liabilitas gitu, sehingga liabilitas sewa berkurang. Kemudian tanggal 31 Desember 2017, misalnya sama, ada pembayaran sewa kedua, di mana terdiri dari beban bunga sebesar 8 juta dan pengurangan pokok liabilitas 33 juta, sehingga liabilitas sewa berkurang menjadi 74 juta 778 sekian. Kemudian sama juga di 31 Desember ada pembayaran sewa berikutnya, maka di situ juga beban sewanya dihitung, maka pengurangan pokok liabilitas merupakan selisih di antara keduanya. Seperti itu sampai dengan di akhir masa sewa, tanggal 31 Desember 2019, pembayaran terakhir, bunga terakhir, pengurangan terakhir, sehingga nilai liabilitas sewa menjadi 0 di situ. Jurnalnya seperti apa? Jadi lessor mencatatkan yang pertama, tanggal 2 Januari, lessor akan mencatatkan piutang sewa pembiayaan sebesar 150 juta. Tidak ada kas yang masuk, adanya piutang, dan aset berpindah dari lessor kepada lesi sebesar 150 juta. Ini jurnalnya piutang sewa pembiayaan di debit, aset di kredit. Ya, cukup jelas ya. Sangat sederhana. Kemudian pembayaran pertama sewa 41.923 juta, 41.933.445 masuk kas pembayaran pertama diakui oleh lesi di kas di debit, dan piutang sewa pembiayaan mengurangi seperti di sini kan, mengurangi di sini, masukkan di sini piutang sewa pembiayaan berkurang 41.933.445, sehingga liabilitas sewa itu menjadi 108 di periode ini. Nah, di 31 Desember 2017 dia mengakui piutang bunga sebesar 8.645, kemudian pendapatan sewa pembiayaan 8.645 juta. Itu pencatatan di lessor. Kemudian pencatatan di lesinya itu ada aset sewa pembiayaannya itu diakuinya sebesar 160 juta. Dia mencatatkan asetnya itu sebesar 160 juta yang terdiri dari liabilitas sewa pembiayaan atau kewajiban sewa pembiayaan 150 juta dan kas 10 juta. Tadi ada biaya langsung ya 10 juta, itu tidak dibebankan sekaligus pada periode tersebut, tetapi dimasukkan ke dalam aset sewa pembiayaan. Akan diamortisasi sepanjang umur sewa pembiayaan.
Kemudian di tanggal 2 Januari melakukan pembayaran, maka dia mengurangi liabilitas sewa pembiayaan, tapi kasnya juga berkurang 41 juta sekian. Di sini, di posisi yang sama dengan si lessor mencatatkan kas masuk, di sini kas keluar. Dan 31 Desember dia mencatatkan adanya beban bunga terhadap utang bunga. Jadi dia mengakui bunga itu diaktualkan di tanggal 31 Desember 2017, dibebankan di situ karena sudah setahun, cuma belum dibayarkan sehingga dia akun yang keluar adalah utang bunga. Nanti utang bunga akan dilunasi pada tanggal 2 Januari, atau 1 Januari, sebentar kita lihat dulu. Pembayaran sewa setiap awal tahun, maka nanti bunganya akan dibayarkan di awal tahun. Tapi di 31 Desember dia mengakui dulu beban bunganya untuk periode itu dan mengakui utang bunga yang akan dibayarkan di awal tahun 1 Januari atau 2 Januari. Nah, di 31 Desember 2017 itu juga si lesi itu mencatatkan beban penyusutan 40 juta. Karena 160 juta ini secara komersial teman-teman, jadi karena 160 juta ini dibagi 4 sesuai dengan masa sewa, dibagi 4, setiap tahunnya dia 40 juta mengakui beban penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dia akan mengurangi aset sewa pembiayaan yang dicatatkan oleh lesi. Kira-kira seperti itu jurnalnya. Nanti selanjutnya gitu-gitu ya, nanti tanggal 2 Januari 2 Januari 2018, maka jurnalnya si lesi liabilitas sewa pembiayaan nanti sebesar 33.288.121, terus ada utang bunga 8.645 seperti itu, dan kemudian kas berkurang 41.393.455 kira-kira seperti itu, dan ini kebelakangnya sama setiap tahun akan seperti itu. Oke, kita melihat ke contoh penyajiannya untuk lessor. Ada 2 di situ, sewa operasi dan sewa pembiayaan. Ini di sebelah kiri sewa operasi, yang di sebelah kanan sewa pembiayaan. Penyajian di dalam laporan keuangannya. Ini ada di catatan atas laporan keuangan. Pada tanggal 30 Agustus 2012, perusahaan menandatangani perjanjian sewa lahan dengan PT Ketros dan Tias Mitra seluas 1.745 meter persegi terletak di Jalan Parangtritis Raya sebagai tempat untuk perangkat kabel FO dengan nilai sewa 733 sekian termasuk BPN dengan jangka waktu sewa 20 tahun sampai dengan 31 Agustus 2032. Kemudian pendapatan yang diterima perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember masing-masing sebesar 33.234. Ini lessor. Ini sewa operasi, di situ tidak dinyatakan adanya opsi, sama sekali tidak dinyatakan sebagai opsi, dan juga karena ini nyewa lahan gitu ya, lahan itu jangka waktunya juga tidak terbatas gitu, sehingga mau 20 tahun mau 30 tahun kita tidak bisa menyatakan itu mayoritas atau secara substansi merupakan mayoritas dari masa ekonomik, sehingga di sini dikategorikan sebagai sewa operasi. Kemudian kalau contoh penyajian sewa pembiayaan seperti ini, minimum pembayaran sewa atau minimum lease payment gitu ya. Berdasarkan jatuh tempo 149, tidak lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun tidak lebih dari 5 tahun 193, jumlahnya 342, delapan bunga yang belum diakui 965, nilai kini pembayaran minimum sewa 277255. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga piutang sewa pembiayaan jangka panjang bersih dan lain sebagainya. Jadi di sini dia contoh dari penyajiannya, dan di sini di judulnya juga sudah disajikan dia oleh lessor sebagai piutang sewa pembiayaan alias finance lease. Kira-kira seperti ini dia pencatatannya di laporan keuangan. Nah, kemudian di sini contoh penyajian untuk dari pihak lesinya, sewa operasi dan sewa pembiayaan. Yang di sewa pembiayaan dulu di sebelah kiri. Jadi pada tahun 2017-2016, MI melakukan pembelian peralatan melalui sewa pembiayaan. Nah, di situ juga sudah dinyatakan secara jelas dari PT HP, Pakat Finance Indonesia, PT SNFL, PT Century Leasing, bla bla bla, dan lain sebagainya. Nah, penyajiannya utang sewa pembiayaan tersebut seperti ini. Kemudian biaya perolehan yang diamortisasi atas pembayaran tersebut, di situ ada saldo, biaya bunga yang masih harus dibayar, jumlahnya sekian, cocok dengan jumlah yang ada di atas. Nah, ini contoh penyajian sewa pembiayaan dari sudut pandang si lesi.
Nah, kemudian kalau sewa operasi, ini contohnya, ada sewa di sini. Nah, di situ ada keterangannya, sewa dibayar di muka merupakan transaksi sewa operasi. Nah, di situ juga sudah ditegaskan di dalam laporan keuangan yang terdiri dari sewa operasi jangka pendek dan bagian yang menjadi beban dalam 1 tahun dari sewa operasi jangka panjang. Bla 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 bla. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini berarti sewa di sini dia dikategorikan sebagai sewa operasi. Itu contoh penyajian saja. Jadi kalau teman-teman baca, biasanya ketika di laporan keuangan, dia juga sudah strict menyebutkan apakah itu sewa pembiayaan atau sewa operasi. Tapi kalau sewa atas tanah, tanpa ada keterangan dia sewa pembiayaan atau sewa operasi, biasanya akan dikategorikan sebagai sewa operasi. Karena tanah itu masa ekonomiknya tidak terbatas. Seperti tadi contoh yang di sini. Meskipun tidak ada keterangan sewa pembiayaan atau sewa operasi, atau ada peralihan, ada hak opsi atau tidak ada hak opsi, tapi dia dikategorikan sebagai sewa operasi. Oke, itu materi kita malam hari ini. Jadi cukup singkat, padat, dan jelas. Tidak terlalu rumit untuk sewa guna usaha sebenarnya, karena ya dasarnya teman-teman sudah dapat juga sih. Jadi itu saja materinya. Jika ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Sudah saya di WhatsApp group, sedang loading sepertinya. Nanti teman-teman silakan kalau mau mendalami materi itu. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang penasaran? Ada yang kurang paham? Tidak ada? Kalau tidak ada atau teman-teman masih bingung atau butuh pendalaman, nggak apa-apa, silahkan dibaca dulu. Siapa tahu penjelasan saya terlalu cepat. Bahan, seperti yang tadi saya sudah bilang, sudah saya bagikan di situ untuk teman-teman lihat lagi. Kalau memang tidak ditanyakan, maka sesi pemaparan ini saya tutup di sini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan. Setelah teman-teman mendalami, mungkin baru muncul pertanyaan. Kira-kira gitu sih untuk sewa guna usaha. Nanti kita tinggal satu materi lagi, akuntansi jasa konstruksi di minggu depan sebelum UAS. Jadi mungkin untuk pemaparan kali ini cukup sekian. Jika masih ada ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup atau japri ke saya. Ingat, tetap teman-teman jaga kesehatan, itu yang paling utama. Tinggal kira-kira seminggu lagi. Tinggal satu pertemuan lagi, habis itu teman-teman menjalani UAS, maka menjaga kondisi tubuh merupakan hal yang krusial. Harus teman-teman lakukan. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan mencerahkan. Jika tambah bingung tidak apa-apa, karena bingung itu merupakan awal dari ketidaktahuan, yang merupakan awal dari rasa penasaran dan teman-teman pengen mencari tahu lebih lanjut. Jika sudah tahu apa yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga saya tetap berjumpa dengan teman-teman dalam kondisi sehat dan lengkap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan sekian dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak perhatiannya teman-teman. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.